Sebelum menonton dan mendengarkan cerita Nusantara Dunia, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, serta nyalakan notifikasinya. Tonton video ini sampai habis dan jangan di-skip. Mari kita mulai kisah tentang Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman merupakan salah satu orang yang memperoleh pangkat bintang 5. Jenderal Sudirman lahir di Bodas Karangjati, Rembang, Purbalingga pada tanggal 24 Januari 1916. Ayahnya yang bernama Karsid Kartawiuraji dan ibunya yang bernama Siem. Namun ia lebih banyak tinggal bersama pamannya yang bernama Raden Cokro Sunaryo. Ketika Sudirman pindah ke Cilacap, ia bergabung dengan organisasi Islam Muhammadiyah dan menjadi siswa yang rajin serta aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler. Kemampuan Sudirman muda dalam memimpin dan berorganisasi serta ketaatan dalam Islam membuat ia dihormati oleh masyarakat. Jenderal Sudirman merupakan salah satu tokoh besar di antara sedikit orang lainnya yang pernah dilahirkan oleh suatu revolusi. Menurut catatan sejarah, Sudirman sudah menjadi jenderal saat usianya masih berumur 31 tahun. Meski menderita sakit paru-paru yang parah, ia tetap bergerilya berperang melawan Belanda. Ia berlatar belakang seorang guru Hizb Muhammadiyah di Cilacap dan giat di kepanduan Hizbul Watan. Ketika pendudukan Jepang, ia masuk Tentara Pembela Tanah Air atau biasa yang disingkat dengan PETA di Bogor. Yang begitu tamat pendidikan langsung menjadi komandan batalion di Kroya, menjadi Panglima Divisi Kelima Banyumas sesudah PKR terbentuk, dan akhirnya terpilih menjadi Panglima Angkatan Perang Republik Indonesia. Ia merupakan pahlawan pembela kemerdekaan yang tidak peduli pada keadaan dirinya sendiri demi mempertahankan Republik Indonesia yang dicintainya. Ia tercatat sebagai Panglima sekaligus Jenderal pertama dan termuda di Republik Indonesia ini. Sudirman merupakan salah satu pejuang dan pemimpin teladan bangsa ini. Pribadinya yang teguh pada prinsip dan keyakinan selalu mengedepankan kepentingan masyarakat banyak dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Ia selalu konsisten dan konsekuen dalam membela kepentingan tanah air, bangsa, dan negara. Jenderal Sudirman berperang secara bergerilya meski harus ditandu karena sakit. Hal ini boleh dilihat ketika agresi militer Belanda kedua. Ia yang dalam keadaan lemah karena sakit tetap bertekad ikut terjun bergerilya walaupun harus ditandu. Dalam keadaan sakit, ia memimpin dan memberi semangat kepada prajuritnya untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda. Itulah sebabnya kenapa ia disebutkan merupakan salah satu tokoh besar yang dilahirkan oleh revolusi negeri ini.
Sudirman memperoleh pendidikan formal dari Sekolah Taman Siswa, sebuah sekolah yang terkenal berjiwa nasional yang tinggi. Kemudian ia melanjut ke HIK atau Sekolah Guru Muhammadiyah di daerah Solo, akan tetapi tidak sampai tamat. Sudirman muda yang terkenal disiplin dan giat organisasi pramuka Hizbul Wathan, kemudian menjadi guru di Sekolah Hizb Muhammadiyah di Cilacap. Kedisiplinan, jiwa pendidik, dan kepanduan itulah yang kemudian bekal pribadinya sehingga bisa menjadi pemimpin tertinggi Angkatan Perang. Perjanjian Rumroyen. Perjuangan Indonesia untuk membebaskan diri dari Belanda di awal kemerdekaan ditempuh lewat berbagai upaya diplomasi. Salah satu upaya diplomasi yang dilakukan yakni Perjanjian Rumroyen. Perjanjian Rumroyen adalah perundingan yang dibuat Indonesia dengan Belanda pada 7 Mei 1949 untuk menyelesaikan konflik di awal kemerdekaan. Latar belakang perundingan Rumroyen. Sebelum Perjanjian Rumroyen ada perjanjian, yaitu Perjanjian Linggarjati pada 1946 dan Perjanjian Renville pada 1948. Perjanjian Renville. Akibat dari perjanjian ini, wilayah kedaulatan Indonesia semakin kecil. Belanda yang diuntungkan lewat perjanjian itu sendiri pada akhirnya melanggar janji. Pada 1 Desember 1948, Belanda secara sepihak tidak lagi terikat dengan Perjanjian Renville. Buntutnya, pada 19 Desember, Belanda menyerang ibu kota Indonesia di Yogyakarta. Peristiwa ini dikenal sebagai agresi militer Belanda kedua. Belanda juga menangkap dan menawan Presiden Soekarno serta Wakil Presiden Muhammad Hatta. Langkah Belanda dikecam dunia. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada 4 Januari 1949 yang memerintahkan Belanda dan Indonesia menghentikan masing-masing operasi militernya. United Nations Commission for Indonesia atau UNSI membawa perwakilan kedua negara ke meja perundingan pada 17 April 1949. Perjanjian Linggarjati. Delegasi Indonesia yang diketuai Muhammad Darum, sementara Belanda diwakili Herman van Rooyen atau Royen. Isi perundingan Rumroyen. Setelah melalui perundingan berlarut-larut, akhirnya pada 7 Mei 1949 dicapai persetujuan. Persetujuan itu dikenal sebagai Rumroyen Statement atau Perundingan Rumroyen. Berikut isi perjanjian Rumroyen bagi Indonesia. Isinya yaitu memerintahkan pengikut Republik Indonesia yang bersenjata untuk menghentikan perang gerilya, bekerja sama dalam mengembalikan perdamaian, dan menjaga ketertiban dan keamanan. Turut serta dalam konferensi meja bundar di Den Haag dengan maksud untuk mempercepat penyerahan kedaulatan
yang sungguh lengkap kepada negara Indonesia Serikat dengan tidak bersyarat. Perjanjian Roebroyen untuk Belanda, yakni Belanda menyetujui kembalinya pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta, menjamin penghentian gerakan-gerakan militer dan membebaskan semua tahanan politik, tidak akan mendirikan atau mengakui negara-negara yang ada di daerah yang dikuasai oleh Republik Indonesia sebelum tanggal 19 Desember dan tidak akan meluaskan negara atau daerah dengan merugikan Republik Indonesia. Menyetujui adanya Republik Indonesia sebagai bagian dari negara Indonesia Serikat. Berusaha dengan sungguh-sungguh supaya konferensi meja bundar segera diadakan sesudah pemerintah Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta. Konferensi meja bundar, Belanda akui kedaulatan Indonesia. Dampak perjanjian Roebroyen untuk segera menindaklanjuti perjanjian Roebroyen pada 22 Juni 1949 diadakan perundingan formal antara Indonesia, Belanda, dan Majelis Permusyawaratan Federal di bawah pengawasan Australia. Perundingan itu menghasilkan keputusan pengembalian pemerintah RI ke Yogyakarta dilaksanakan pada 24 Juni 1949. Pasukan Belanda akan ditarik mundur dari Yogyakarta pada 1 Juli 1949. Pemerintah RI kembali ke Yogyakarta setelah TNI menguasai keadaan sepenuhnya di daerah itu. Mengenai penghentian permusuhan akan dibahas setelah kembalinya pemerintahan RI ke Yogyakarta. Konferensi meja bundar diusulkan akan diadakan di Den Haag di Belanda. Yogyakarta baru sepenuhnya ditinggalkan tentara Belanda pada 29 Juni 1949. Soekarno dan Hatta dibebaskan dan kembali ke Yogyakarta pada tanggal 6 Juli 1949. Pemindahan ibu kota ke Yogyakarta. Jenderal Sudirman yang sakit dan berjuang lewat perang gerilya selama hampir 7 bulan baru kembali ke Yogyakarta pada tanggal 10 Juli 1949 setelah pemerintahan pulih pada tanggal 13 Juli 1949 diadakan sidang kabinet RI yang pertama. Hampir dibunuh tentara Jepang. Ketika itu, Jenderal Sudirman, pria yang memiliki sikap tegas ini, sering memprotes tindakan tentara Jepang yang berbuat sewenang-wenang dan bertindak kasar terhadap anak buahnya. Karena sikap tegasnya itu, suatu kali dirinya hampir saja dibunuh oleh tentara Jepang. Setelah Indonesia merdeka, dalam suatu pertempuran dengan pasukan Jepang, ia berhasil merebut senjata pasukan Jepang di daerah Banyumas. Itulah pertama kali jasa pertamanya sebagai tentara pasca kemerdekaan Indonesia. Sesudah Tentara Keamanan Rakyat atau yang disingkat dengan TKR terbentuk, ia kemudian diangkat menjadi Panglima Divisi Kelima Banyumas dengan pangkat kolonel. Melalui konferensi TKR
tanggal 2 November 1945 ia terpilih menjadi Panglima Besar TKR atau Panglima Angkatan Perang Republik Indonesia. Selanjutnya, pada tanggal 18 Desember 1945, pangkat jenderal diberikan kepadanya lewat pelantikan presiden. Jadi, ia memperoleh pangkat jenderal tidak melalui akademi militer atau pendidikan tinggi lainnya sebagaimana lazimnya, akan tetapi karena prestasinya. Ketika pasukan sekutu datang ke Indonesia dengan alasan untuk melucuti tentara Jepang, ternyata tentara Belanda ikut diboncengi. Karenanya TKR akhirnya terlibat pertempuran dengan tentara sekutu. Pada Desember 1945, pasukan TKR yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman terlibat pertempuran melawan tentara Inggris di Ambarawa. Kemudian pada tanggal 12 Desember di tahun yang sama dilancarkanlah serangan serentak terhadap semua kedudukan Inggris. Pertempuran yang berkobar selama 5 hari itu akhirnya memaksa pasukan Inggris mengundurkan diri ke Semarang. Pada saat pasukan Belanda kembali melakukan agresinya, atau yang lebih dikenal dengan agresi militer Belanda kedua, ibu kota negara Republik Indonesia berada di Yogyakarta, sebab kota Jakarta sebelumnya sudah dikuasai. Jenderal Sudirman yang saat itu berada di Yogyakarta sedang dalam keadaan sakit. Keadaannya sangat lemah akibat dari paru-parunya yang hanya tinggal satu yang berfungsi. Dalam agresi militer Belanda kedua itu, Yogyakarta pun kemudian berhasil dikuasai oleh Belanda. Bung Karno dan Bung Hatta serta beberapa anggota kabinet juga sudah ditahan. Melihat keadaan itu, walaupun Presiden Soekarno sebelumnya telah menganjurkannya untuk tetap tinggal dalam kota untuk melakukan perawatan, namun anjuran itu tidak dipenuhinya karena dorongan hatinya untuk melakukan perlawanan pada Belanda serta mengingat akan tanggung jawabnya sebagai pimpinan tentara. Maka dengan ditanduk, ia berangkat memimpin pasukan untuk melakukan perang gerilya. Kurang lebih selama 7 bulan, ia berpindah-pindah dari hutan ke satu hutan yang lain, dari gunung ke gunung, dalam keadaan sakit dan lemah sekali. Sementara perobatan juga hampir tidak ada. Tapi kepada pasukannya, ia selalu memberi semangat dan petunjuk, seakan-akan dia sendiri tidak merasakan penyakitnya. Namun akhirnya ia harus pulang dari medan gerilya. Ia tidak bisa lagi memimpin angkatan perang secara langsung, tapi pemikirannya selalu dibutuhkan. Sudirman yang pada masa pendudukan Jepang menjadi anggota Badan Pengurus Makanan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Keresidenan Banyumas, ini pernah mendirikan koperasi untuk menolong rakyat dari bahaya kelaparan. Jenderal yang mempunyai jiwa sosial yang tinggi ini akhirnya harus meninggal pada usia muda, yaitu dalam usia 34 tahun pada tanggal 29 Januari 1950.
Panglima besar ini meninggal dunia di Magelang dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Semaki, Yogyakarta. Ia dinobatkan sebagai pahlawan pembela kemerdekaan.